6614 Sidoarjo, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi. Raden Mas Suryadi Kuningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Beliaulah yang membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan pada zaman penjajahan dahulu. Menurut beliau, pendidikan dan pengajaran itu adalah yang pertama, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada beberapa pemikiran filosofisnya. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Artinya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, dasar pendidikan kodrat anak untuk merdeka dan bermain. Artinya, kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Ketiga, pendidikan berpihak pada anak. Artinya, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati. Yang keempat, pendidikan bukan tabula rasa. Artinya, anak bukan kertas kosong. Jadi, pendidikan itu wajib untuk berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang tidak baik agar semuanya menjadi jelas. Kelima, dasar pendidikan guru ibarat petani. Artinya, anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai, yang ditanam oleh Pak Tani. Maka bagaimana cara yang baik agar tumbuhan itu bisa tumbuh dan berkembang dan menghasilkan yang baik pula. Keenam, pendidikan budi pekerti. Artinya, setiap anak harus memiliki budi pekerti yang baik, karena dengan ia berbudi pekerti yang baik, itu akan memiliki karakter dan watak yang baik pula yang bisa ia bawa sampai di kehidupan. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid memiliki kehidupan yang sejajar dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal yang paling bernilai. Guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai kodrat dan fitrah. Guru diibaratkan sebagai petani, harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang keanekaragaman melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dengan luhur-luhur
Pancasila. Selanjutnya, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Ya, sebelum mempelajari modul ini, pembelajaran yang saya lakukan yang pertama hanya sebatas transfer materi pelajaran tadi. Saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada karakter murid. Kemudian, pembelajaran yang saya lakukan juga masih sering berpusat pada guru, dan saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini belum tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Jadi tidak hanya menekankan aspek kognitif saja, tetapi semua aspek termasuk afektif, psikomotor, sosial, spiritual, dan budaya. Selanjutnya, saya harus menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran dengan memberikan mereka bebas untuk berkembang, yaitu bebas berkreasi, mengungkapkan pendapat dan berkreasi menurut yang mereka pikirkan. Apa yang dapat segera saya terapkan? Lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran sesuai metode student center, dan kemudian saya akan mencoba menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, terima kasih, dan salam sehat selalu.